Ngopi Bapak. Ngobrol pintar. Jadi ngopi singkat. Ngopi itu ngobrol pintar Bapak. Pahit manisnya hidup ini seperti nikmatnya secangkir kopi. Dikala lelah kau bekerja, kopi selalu bisa buat bahagia. Kopi lagi, di mana-mana selalu kopi lagi. Setiap hari tanpa henti, suka duka ku ada kopi. Merancang atau merencanakan sesuatu peraturan itu dalam ilmu politik hukum itu kita ada kenal istilah ius constituendum dan ius constitutum. Ius constituendum itu orang memimpikan, mencita-citakan suatu hukum yang akan datang, suatu peraturan yang akan datang. Nah, lalu ada politik hukum apa kalau mau merancang atau mau membentuk satu peraturan perundang-undangan? Itu kita sudah prediksi. Gitu. Saya melihat bahwa kalau kemudian tidak ada peraturan bupati secara de facto dalam kenyataan, 123 desa itu tidak mudah. Karena banyak peminat. Sebab apa? Sebab di zaman saya ini sudah banyak keterbukaan. Iya. Nah, karena zaman keterbukaan, kita harus netral, kita harus objektif. Sehingga di saat kita mencita-citakan perbup ini, yang ada dalam ide saya ini ada beberapa politik hukum. Satu, karena visi misi kami itu harus salah satu mengembalikan uang negara yang disalahgunakan. Maka saya pasang salah satu ketentuan di situ bahwa Anda boleh maju untuk memilih dan dipilih sesuai dengan perintah konstitusi. Tetapi kalau Anda tak ada temuan, harus kembalikan. Sebab apa? Sebab kalau tidak menjebak dengan cara peraturan perundang-undangan, maka kita akan kesulitan juga untuk menagih mereka. Jadi itu salah satu politik hukum. Yang kedua, politik hukum yang lain adalah ya, bagaimana kita menguji bahwa orang ini layak dan tidak layak untuk bisa melanjutkan menjadi atau punya hak untuk bisa dipilih dan memilih itu. Ya, salah satu itu adalah saya kemudian mengkaji undang-undang desa. Itu salah satu juga membatasi umur. Kalau saya baca konsiderans, kenapa dia membatasi umur? Ini sesungguhnya dalam aspek ekonomi dia mau memberikan kesempatan kepada anak muda, gitu. Kenapa? Karena perkembangan sekarang ini perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Jadi kenapa dia harus buat ketentuan minimal 25 usia, lalu sampai dengan 35, lalu 35 sampai 45, 45 sampai dengan 50, 55 dan seterusnya. Kemudian mereka ada kesepakatan antara Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM untuk buat poin, nilai. Nah, kenapa mesti ada nilai? Ya supaya bisa objektif. Dan kenapa usia 25 sampai 35 itu poinnya 15? Ya karena kriteria tadi. Satu, memberikan kesempatan untuk anak muda bisa berkarya, bekerja, kemudian kesempatan bekerja, mendapat pekerjaan di desa. Yang kedua juga anak-anak ini kan menguasai IT. Sebab zamannya kan sudah berubah, gitu. Bagaimana kita memberikan poin 15 kepada orang yang sudah pensiun, yang notabene tidak bergaul dengan IT atau gaptek. Ya, ini pertimbangan-pertimbangan politis, gitu. Lalu dibuatkanlah poin-poin itu bukan dikarang-karang oleh Bupati Simonang atau dengan pansel, tapi itu kan sudah ada kesepakatan Kementerian Desa dan Hukum dan HAM supaya kita betul-betul objektif. Nah, itu sebetulnya spirit. Nah, lalu bagaimana kriteria lain? Ya perlu ada pengalaman kerja. Bagaimana Anda menjadi seorang kepala desa sementara Anda tidak punya pengalaman kerja, gitu. Dan kenapa pengalaman kerja itu dibuat range point juga berbeda? Ya berbeda. Kalau dia memang bekerja di birokrasi, tentu dia punya credit point lebih dari mungkin kerja di swasta setahun, gitu. Swasta yang tidak ada hubungan dengan birokrasi, karena ini beda, gitu. Beda. Nah, inilah hal-hal yang menjadi politik hukum yang kemudian saya mempunyai cita-cita yang saya katakan ius constituendum tadi untuk
memuat dalam ius constitutum, artinya hukum yang berlaku sekarang. Gitu. Inilah pertimbangan-pertimbangan politik hukum yang kita pakai, sehingga kemudian kalau ada masalah di sana sini wajar, karena ini Melaka ini kabupaten muda, kabupaten baru. Orang-orang juga baru mulai belajar politik, baru mulai bertarung. Kemudian bahwa ada kepentingan tanda petik secara empirik, itu pasti terjadi. Kepentingan apa? Kepentingan politik model apa? Ya sekarang kan orang juga banyak siap-siap diri untuk mau jadi anggota dewan. Ada yang sedang jadi anggota dewan. Dia juga menyelamatkan konstituen. Bagi saya itu sah-sah saja. Jadi kalau ada riak-riak seperti itu, I don't care. I go to gitu. Lalu Anda bilang, saya harus gugat karena saya rugi. Apanya Anda rugi? Kalau Anda gugat sekarang, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Gitu. Justru Anda tidak ikuti proses, itu tidak akan berhasil. Nah sekarang kalau Anda ajukan gugatan hari ini hasil. Lalu sekarang mau gugat, undang-undang desa tidak memberikan peluang untuk kita perkara. Tidak ada peluang. Karena mau gugat hasil, ya berhadapan dengan masyarakat umum yang sudah memenangkan si A. Silakan. Jadi tidak ada peluang sama sekali, tapi silakan saja. Karena negara ini negara hukum, kita semua sama di depan hukum, asas equality before the law, ya silakan. Gitu. Tapi sekarang mau apa? Mau buat apa? Jadi saya hanya mau menghimbau kepada yang demo-demo, yang dengar provokasi-provokasi, ya kembalilah ke jalan yang benar. Karena percuma. Mau apa? Udah kesulitan. Betul negara hukum, tapi kita kan harus lihat dulu legal standingnya. Jangan sampai kita mengajukan gugatan lalu error in persona, tidak sesuai atau obscur libel, kabur. Nah, substansi seperti beginilah saya berpikir harus dipakai untuk mengatur. Dan ini juga akan belajar mendewasakan gitu. Siapapun yang ada di Melaka, dan saya juga terbuka. Saya tidak mau ada istilah, zaman Simonahak itu bisa bergerak. Hak demokrasi dipangkas, hak asasi dipotong. Saya tidak mau ada istilah itu. Justru di zaman Simonahak ini zaman orang bebas berpendapat. Tapi Anda harus selalu saya katakan, silakan bebas berekspresi, bebas berpendapat, menulis, mencaci maki, tapi harus ada fakta, harus ada bukti, harus ada data. Gitu. Ketika tidak ada, ya maafkan saya maupun panitia. Gitu. Jadi bicara soal Perbu 45 2022 ini betul-betul tidak hanya dilihat dari aspek hukum, politik hukum, tapi juga dari aspek ekonomi, aspek demokrasi, aspek sosial, aspek budaya. Bahwa kita saling menghargai. Dan setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Bahwa kemudian tidak memenuhi kriteria, inilah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan negara ekonomi, bukan negara politik, negara hukum. Jadi Anda mau politik pun harus diatur dalam hukum.